Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Summa qala wa lastu aqulul muradu bilafzil baiti huwal qalbu wa bil kalbi huwal ghadabu was sifatul mazmumatu dan seterusnya. Yang lalu kita ditayangkan hadis oleh Imam Ghazali bahwa malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing. Jemaah, malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing. Kita tidak mempersoalkan hukum fikihnya, apa hukum memelihara anjing. Enggak, kita enggak ke situ. Nah, hadis itu menurut pemahaman Imam Ghazali dan para ulama yang lain, memang malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing. Nah, ya, tak masuk. Nah, jadi jemaah, hadis itu memang begitu. Cuma kita bisa mengambil pelajaran dari hadis itu kepada yang lain. Mas ya, kita bisa mengambil pelajaran dari hadis itu kepada yang lain. Apa pelajarannya? Di antaranya inilah yang diterangkan dalam adab pertama seorang pelajar. Batinnya mesti bersih. Nah, jadi kata Imam Ghazali, dalam hadis itu bukanlah aku berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata-kata rumah yang ada di dalam hadis itu adalah hati. Bukan, aku tak bilang begitu. Rumah tetap rumah. Rumah tetap rumah. Bukan aku bilang, oh maksud rumah yang ada dalam hadis Rasul itu adalah hati. Oh, aku tak bilang begitu. Dan yang dimaksud dengan anjing adalah marah dan sifat-sifat tercela. Oh bukan, aku tak ada bilang gitu. Hadis itu tetap bahwa malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing. Malaikat rahmat. Memang gitu. Oh, maksud rumah di situ adalah hati. Maksud anjing adalah marah dan sifat tercela. Oh tidak, aku tak ada bilang begitu. Tak ada begitu, kata Imam Ghazali. Karena jamaah, kalaulah dimaknakan hati adalah rumah adalah hati, anjing adalah sifat tercela. Ini berarti, jadi jamaah yang dikasih Allah Ta'ala, aku tak pernah bilang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah hati. Yang dimaksud dengan anjing adalah marah dan sifat tercela. Tidak. Tak pernah begitu. Karena perubahan itu
Ya, jawab. Oh, maksud hadis Rasulullah, hati, rumah adalah hati, anjing adalah sifat tercela. Itulah namanya aliran batiniyah. Aliran batiniyah atau kebatinan, dia tidak melihat apa yang disampaikan Rasulullah secara tertulis, tetapi yang dia lihat adalah bahagian yang sebaliknya atau yang sedalamnya. Dalam tu batin, jamaah. Aku tak pernah bilang gitu. Kata yang saya, rumah tetap rumah, anjing tetap anjing. Walakinni aqulu, tetapi aku berpendapat, kata Imam Ghazali, hadis itu adalah tanbihun alaihi, peringatan atasnya. Jadi hadis ini tetap tak boleh kita katakan, oh maksud rumah adalah hati, maksud anjing adalah sifat tercela dan marah. Oh bukan, tak boleh kita bilang begitu. Tapi melalui hadis ini sebagai peringatan. Sebagai peringatan bahwa yang baik tidak mau bercampur dengan yang buruk. Ini peringatan. Wa farqun, ada perbedaan baina antara taghyiril bawahiri ilal bawatini. Ada perbedaan antara perubahan zahir ke batin. Oh, hadis ini bukan secara zahir nih, tapi maksudnya secara batin begini-begini. Itu satu hal. Wa bainat tanabbuhi lil bawatini min zikril zawahiri ma'a taqriril zawahir. Jadi ada perbedaan antara pengubahan zahir ke batin dan peringatan bagi batin melalui melihat secara zahir. Dengan catatan yang zahir tetap sebagai zahir. Ma'at taqriri. Padahal kita tetap mengatakan itu zahir. Jadi hadis Rasulullah anjing tidak, malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing, itu tetap tak boleh berubah. Hanya kita mengambil pelajaran dari cakap Rasulullah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Oh, di antaranya yang baik tak berkumpul dengan yang buruk. Yang bersih tak berkumpul dengan yang kotor. Tak mau dia berkumpul. Maka ilmu itu baik, jangan dikumpulkan dengan batin yang kotor. Itu di antaranya. Inilah kehebatan para ulama. Cakap Rasul sikit dikembangkan kemana-mana. Yang isinya bersesuaian dengan cakap Rasul itu. Jangan salah. Ya, jangan salah. Jangan nanti difahamkan yang zahirnya jadi hilang, kesudahan, yang batinnya yang dimaksudkan diamalkan, tak begitu. Fafaraqal batiniyata bihadhihi daqiqati. Dengan halusnya pemahaman ini berbedalah ia dari aliran kebatinan. Berbedalah ia dari aliran kebatinan. Kalau begitu apa cara kita ini? Fa inna hadza tariqul i'tibar. Inilah namanya cara i'tibar. Mengambil pelajaran. Oh, terjadi banjir besar pada masa Nabi Nuh. Ya, memang terjadi banjir besar. Terjadi banjir besar. Berapa puluh orang saja yang selamat di dalam bahtera itu. Oh, maksud banjir besar ini adalah maksiat. Itu maksud banjir besar ini. Yang selamat, yang beriman kepada Allah. Tak ada begitu. Salah. Itulah masuk aliran kebatinan. Banjir memang terjadi. Hanya kita bisa mengambil pelajaran.
Apa pelajarannya? Oh, pelajarannya A, B, C, D, dan seterusnya. Hati-hati jamaah. Ya, itu yang selalu saya ingatkan kepada kita. Agama Islam ini dia lengkap zahir, batin. Tidak dia mengizinkan kita ekstrim pada zahir atau ekstrim pada batin. Ekstrim pada zahir itulah fikih yang kita amalkan tanpa jiwa. Yang penting sudah sah. Oh, nggak begitu. Atau ekstrim pada batin. Tak usah sholat pun yang penting hati bersih. Oh, tak begitu juga. Tak usah haji pun, yang penting hati bersih. Tawafkan hati kita kepada Allah Ta'ala. Oh, tak ada begitu pelajarannya. Zahir penting, batin penting. Hanya memang ukuran penilaian itu pada batin. Ukuran penilaian pada batin. Apa yang mau dinilai batin kalau zahir? Tak ada. Maka yang penting zahir. Oh, salah. Yang penting batin. Salah juga. Batin saja, zahirnya tak ada. Apa yang mau dinilai? Apa yang mau dinilai? Ya, jamaah. Zahir saja, batin tak ada. Kosonglah dia. Nah, ini harap difahamkan ya. Wa huwa maslakul ulama'i wal abrari. Iktibar. Iktibar itulah jalannya para ulama dan orang-orang yang baik. Mengambil iktibar. Hadisnya begini, apa iktibar? Makanya kadang-kadang yang diajarkan ulama itu tak ada hadisnya. Ini lakukan. Mana hadisnya? Tak ada. Tapi ada hadis yang lain. Yang dari hadis lain itulah si ulama mengambil iktibar. Kau buatkan begini. Padahal tak ada dari Rasul. Tapi itu tadilah. Yang bukan ulama mungkin belum memahami maslakul ulama. Jalannya para ulama. Apa makna iktibar? Ini selalu saya sampaikan. Sudah berkali-kali saya sampaikan jemaah. Apa makna iktibar? Isma'na li'itibari an ta'bura mimma dzukira ila ghairihi fala taqtasiru alaihi. Itulah iktibar. Iktibar itu adalah engkau gini, sebelum saya terangkan yang dimaksud Imam Ghazali. Iktibar bahasa Indonesianya jadi ibarat. Ibarat itu bahasa Arab. Ibaratun. Ain ba alif rota bulat. Ibaratun. Bahasa Indonesia jadi ibarat. Iktibar artinya pelajaran. Bahasa Indonesia kan, mari ambil iktibar. Ambil pelajaran. Nah, iktibar asal dari kata-kata abaro ya'buru, maknanya menyeberang. Maknanya menyeberang. Jadi abaro ya'buru, maknanya menyeberang. Ini peristiwa. Gini, ibaratnya kita menyeberang jalan. Dari sisi kita menyeberang ke sisi yang lain. Menyeberang. Ini namanya iktibar. Maka dalam Al-Quran orang menyeberang disebut abiri sabilin. Orang yang menyeberangi jalan. Secara bahasa. Tapi tentu yang dimaksud dalam ayat itu tidak ini. Ya, jamaah. Tapi arti kata-kata abiri sabilin, penyeberang jalan. Apa yang dimaksud dalam ayat Al-Quran itu cerita fikih nantilah. Jamaah ya. Tapi saya mau ingatkan kita. Jadi, iktibar artinya Indonesia pelajaran dipakai langsung menjadi ibarat atau iktibar. Indonesia ada iktibar kan? Kata-kata iktibar. Iktibar atau ibarat pelajaran. Nah, arti kata-kata iktibar itu asalnya abaro ya guru adalah menyeberang. Menyeberang. Orang yang dari satu sisi menyeberangi jalan ke sisi yang lain. Itulah namanya abaro. Ya,
buru. Orangnya abir, abir menyeberang. Nah, ada peristiwa, kita ambil aja apa iktibarnya. Kan itu. Ada peristiwa. Apa yang ada di sebalik peristiwa? Nah, ini jemaah. Kita ambil aja iktibarnya. Kita ambil aja pelajarannya. Ini peristiwa. Apa yang ada di sebalik atau di seberang peristiwa? Nah, itulah iktibar jemaah. Nah, jadi menyeberangi peristiwa. Itulah iktibar. Yang di sebalik peristiwa itu, itulah namanya hikmah. Menyeberangi peristiwa itu namanya iktibar. Apa yang ada di seberang peristiwa itulah namanya hikmah. Meskipun dalam bahasa Arab arti hikmah banyak sekali. Satu di antaranya inilah dia. Jadi Rasulullah mengatakan malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing. Itulah hadis. Apa pelajaran yang kita ambil di sebalik hadis itu? Itulah iktibar. Dapat paham nih jemaah? Jadi jangan hilangkan peristiwa. Kalau hilangkan peristiwa, apa yang kita ambil hikmahnya? Jangan hilangkan hadis ini. Kalau kita hilangkan hadis ini, apa pelajaran yang kita ambil? Nah, itu yang saya katakan. Jadi jangan ke dalam saja, tinggalkan luar. Luar saja, tinggalkan dalam. Tak bisa. Agama ini luar, dalam. Walaupun aku tidak tunaikan puasa, yang penting hati aku baik. Nggak ganggu orang. Tak bisa. Tak bisa. Dia mesti ada puasanya. Daripada puasa kalian tengoklah nih, puasa-puasa tapi bertekak juga. Mending macam awak. Awak tak puasa tapi sabar awak. Tak ada bergaduh-gaduh. Oh, tak bisa. Tak bisa. Nah, seperti sebagian orang mengatakan, tengoklah perempuan-perempuan berjilbab. Jilbab-jilbab tapi mulutnya kotor. Tak dijilbabkan yang hatinya. Mending macam awak. Walaupun tak berjilbab di luar, hatinya awak jilbabkan. Tak bisa. Tak bisa. Dia luar, dalam. Dah paham makna iktibar. Jadi ini hadis Rasulullah. Ambil iktibarnya. Apa iktibar di antaranya? Itulah Imam Ghazali sebut. Bahwa adab nomor satu pelajar itu bersihkan hati. Ibarat kata malaikat tak masuk dia ke rumah yang ada anjing. Kira-kira begitulah iktibar yang kita dapat. Ilmu tak datang kalau batin kita belum bersih. Itu kira-kira jamaah ya. Karena makna iktibar ancak bura, engkau menyeberangi, engkau mengambil pelajaran dari sesuatu yang disebutkan kepada yang lain. Wala taqtasiru alaihi. Tidak engkau membatasi diri kepada peristiwa itu saja, tapi engkau seberangi. Ini belakangan ini panas sekali. Terasa sama kita? Panas sekali. Ini panas nih. Apa pelajaran yang kita ambil dari dia? Ayo. Tak ada panas nih, tak ada nih, tak ada. Oh, tak bisa. Memang ada panas. Tapi apa pelajaran yang kita ambil dari panas ini? Masing-masing orang lah. Oh, pelajarannya jangan sempat kita kekurangan minum. Oke, itulah pelajaran yang dia dapat. Yang kedua, hati-hati kalau kita yang memang bangsa bekerjanya di luar, di bawah terik matahari. Jaga-jaga. Itulah pelajaran yang dia dapat. Ada pula di dunia begini, awak panasan. Cemana pula di akhirat. Itulah yang dia dapat. Itu namanya
iktibar. Jamaah, ya. Kama yaral aqilu musibatan li ghairihi fayakunu lahu fiha ibratun bi an ya'bura minha ila tanabbuhi li kaunihi aidan aradatan lil masaibi. Sebagaimana orang berakal kalau dia melihat musibah terjadi pada orang lain, itu bagi dia menjadi ibrah. Mungkin diterjemahan juga ibrah. Ya, pelajaran. Ingat-ingat ya, iktibar ibarat itu artinya pelajaran. Iktibar mengambil pelajaran, ibarat artinya pelajaran. Sebagaimana orang berakal, kalau dia melihat musibah terjadi pada orang lain, dia mengambil ibrah. Ibarat bahasa kita, ibrah bahasa Arab, ibarat bahasa kita. Dia mengambil pelajaran dengan cara dia menyeberangi peristiwa itu kepada tanabbuh, warning, lampu kuning, peringatan, hati-hati, waspada. Terhadap apa? Terhadap bahwa likauni, karena dirinya juga bisa mengalami musibah yang sama. Itu dia jawab. Hai, aduh, mudah-mudahan janganlah terjadi sama Allah. Wa kaunid dunya bi sadadil kilabi fa'aburuhu min ghairihi ila nafsihi wa min nafsihi ila asli dunya ibaratun mahmudatun. Keadaan dunia ini yang senantiasa mengalami perubahan. Dunia ini perubahan. Maka ketika dia melihat perubahan ini, dia menyeberangi peristiwa perubahan dunia kepada dirinya. Aku pun juga mengalami perubahan. Hari ini sholat, boleh jadi besok tak sholat. Ada jaminan kita tetap sholat? Tak ada. Orang yang soleh, sesoleh-solehnya pun bisa menjadi murtad. Hati-hati. Macam mana dunia ini mengalami perubahan. Dari musim yang nyaman bagi kita berubah menjadi musim yang tak nyaman. Dari yang tak nyaman bisa menjadi nyaman. Diri awak ini pun bahagian dari dunia juga. Seberani itu. Aku pun mungkin mengalami perubahan. Subuh ni solat. Siapa jaminannya zuhur nanti kita tetap solat? Kalau maunya ya maulah. Takkan mungkin kita mau meninggalkan solat secara adatnya. Tapi siapa yang menjamin hidayah Allah? Siapa menjamin jamaah? Ditepuknya adiknya kandung. Seketika dia mau jumpa Rasulullah, ingin masuk Islam. Khalifah Umar bin Khattab. Tepuk. Seketika, mana tuh? Begitulah ringkas kata jamaah. Coba di hari yang sama dia menjumpai Rasulullah setelah dia bertindak menyedihkan jamaah, ya, adiknya, tepuknya pergi sana. Harap dipahamkan, jangan kita lewat begitu saja, ya. Wa min nafsi la asid dunya, dan dari dirinya dia tengok pangkal dunia ini. Bahwa dunia ini awalnya tiada, menjadi ada, kembali menjadi tiada. Aku pun dulu tiada, sekarang ada, kembali menjadi tiada. Inilah namanya ibratun mahmudatun. Mengambil pelajaran yang baik. Kita ambil semua ini sebagai pelajaran. Hidup ini banyak kali pelajarannya jamaah. Ya, banyak sekali. Jangan kita berhenti belajar, karena hidup ini tak pernah berhenti mengajar. Hati-hati jemaah, jangan kita pernah berhenti belajar. Sebab hidup ini tak pernah berhenti mengajar. Ini harap difahamkan. Hari-hari dia mengajar, awak berhenti belajar, kan rugi. Ya, baik, kita teruskan.
fa'bur anta aydan minal baiti alladhi huwa bina'ul khalqi ilal qalbi alladhi huwa baitun min bina'illahi ta'ala. Maka seberangilah hadis Rasulullah itu. Ambillah pelajaran dari hadis Rasulullah yang menyebut rumah. Rumah itu adalah satu bangunan yang dibangun oleh manusia. Coba seberangi menjadi atau kepada hati, jiwa. Yang mana hati itu adalah rumah yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kata-kata anjing di dalam hadis Rasulullah itu, coba seberangi kepada sifat-sifat tercela. Nah, jadi kita tidak lagi lali suratihi, tidak sekadar menengok bentuk anjing, tapi yang kita tengok adalah sabu'ayah. Sifat anjing sebagai binatang ganas di situ, buas, ya buas sebagai binatang buas, sabu'iyah binatang buas, dan najis. Anjing secara bentuknya adalah binatang buas dan najis. Tidak lagi kita tengok anjingnya, tapi yang kita tengok adalah jiwa kita yang berperilaku sebagai anjing. Yaitu jiwa kita masih najis lagi. Nah, gitu. Jadi bukan hadis itu kita manakan maksud rumah adalah hati, maksud anjing adalah sifat tercela. Oh bukan, hadis tetap. Tapi kita ambil pelajaran. Jangan-jangan jiwa kita yang menjadi rumah untuk sadar kepada Allah sudah dimasuki kebuasan anjing. Jangan-jangan. Nah, itu namanya mengambil iktibar atau ibarat atau pelajaran. Nah, jamaah hati-hati ya. Seperti kalau yang pernah juga saya sampaikan kepada kita. Apa rukun sholat paling mulia? Dari 13 itu. Yang paling mulia mana rukun sholat? Sujud. Sujud. Mana anggota tubuh manusia paling mulia secara zahir? Kepala. Mana yang paling hina? Anggota tubuh tuh. Dubur. Waktu sujud, di mana letak dubur, di mana letak kepala? Apa iktibar yang kita dapat? Nah, kan? Kalau mau tinggi di sisi Allah, rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Jadi kerendahan mengakibatkan ketinggian di antara pelajarannya. Mungkin kita dapat iktibar yang lain, tak tahu lah. Oh, kalau gitu rendah hati aja awak. Mulialah itu di sisi Allah. Tapi tak sholat, tak apa-apa. Oh, tak bisa. Tak bisa. Sholat tetap pelajaran yang kita ambil dari sholat. Jangan salah nanti kajinya. Sebab ketika mengatakan yang penting hati kita bersih saja. Ini masuk ke aliran kebatinan. Ini masuk ke dalam aliran kebatinan. Hanya mementingkan batin. Oh, kita tak begitu. Jamaah. Pernah dengar istilah nikah batin? Dalam aliran-aliran Islam yang keliru itu, jamaah. Jadi dianggapnya muridnya adalah istri dia. Karena sudah nikah secara batin. Nah, jadi saya bilang kepada yang gelisah lihat ini, supaya jangan salah paham. Jadi kalau kata dia sudah nikah secara batin, maka setubuhnya pun secara batin aja. Ya udah tengok-tengokan udah. Nah, kalau tubuhnya secara fisik, berarti nikahnya juga mesti secara fisik. Nah, mengapa pula nikah batin tapi setubuhnya fisik?
Jadi kalau kata gurunya kita udah nikah secara batin, sehingga sah bersetubuh secara fisik, bilang sah, tapi secara batin. Maka tengok-tengok udah, selesai. Tak bisa. Fisik aturannya fisik, batin aturannya batin. Nah, kalau gitu kan bisa kita teruskan itu jamaah. Tak usah macam saya lah pagi ini ada minum. Tak usah minum. Tengok aja secara batin. Dah minum. Dah. Macam kita nanti makan pun. Tengok aja makanan itu. Tak usah dimakan. Karena yang penting batin. Tengok. Oh udah kenyang. Enak. Dah. Kan tak betul. Jamaah. Mainkan fikiran kita. Ya, mainkan fikiran kita. Wa'lam annal qalbal mashhuna bil ghadabi wasyarah ila dunya wat takalib 'alaiha wal harsi 'ala tamziki li a'radin nasi kalbun fil ma'na wa qalbun fis surah. Yakinilah bahawa jiwa yang dipenuhi marah, serakah kepada dunia dan senantiasa asyik takalib bulak-balik. Takalib itu asal kata anjing, kalbun. Jadi saya sebutkan asyik ke dunia saja. Jamaah. Di terjemahan apa dibuat? Serakah kepada dunia. Setelah serakah, rakus. Setelah itu, penganjing kepada dunia. Penganjing kepada dunia. Tadi saya terjemahkan takalib berbolak-balik mirip dengan takalub. Asal kata bolak-balik maksud saya ke dunia itu saja dia. Jamaah. Dan serakah atau kuat keinginan dia untuk merusak harga diri, kehormatan orang lain. Itu jamaah. Hatinya penuh marah, serakah kepada dunia. Hanya ke dunia ini saja. Apapun pertimbangannya, dunia ini saja. Tak segan dia untuk mencoreng aib orang lain. Itu adalah anjing secara pengertian walaupun jiwa dalam bentuk. Bentuknya hati, tapi isinya anjing. Hati-hati itu. Makanya hati-hati. Saya pernah kasih tahu kita, yuk main-main ke kebun binatang. Kita ini sudah manusia atau masih monyet? Yang nggak paham tersinggung. Enak aja kau bilang aku monyet. Baik, saya tanya lagi. Kau mirip orang apa mirip monyet? Apa jawab? Mirip orang apa mirip monyet? Tak mau jawab. Oh, mirip orang lah. Berarti monyet. Mirip monyet. Baru betul-betul orang. Betulkah kita ini sudah orang atau masih monyet, lembu, ular, sapi, burung? Mungkin. Siapa kita ini sebetulnya? Zahirnya hati atau jiwa, batinnya boleh jadi masih burung, masih ular, masih monyet, mungkin. Jemaah. Hati-hati ya, kata Imam Ghazali. Fanurul basirati yulahidul ma'aniya dunal basari, dunas suari. Cahaya mata hati itu dia memperhatikan makna, bukan bentuk. Bentuk tak penting? Penting. Macam mana ada makna kalau tak ada bentuk? Tapi dia langsung mampu menyasar kepada makna. Itu juga yang berkali-kali saya sampaikan. Kalaulah kesolihan kita kepada Allah karena serban, karena jubah, hari ini bisa kita beli di pasar ikan. Jubah yang paling mahal. Serban yang paling mahal, paling mengagumkan orang. Bisa.
Tapi bukan itu kesolihan. Lantas kalau gitu tak penting pakai serban? Ya, penting. Kita tak cerita fikihnya lah. Fikihnya nanti panjang khilafiyah para ulama atau pendapat atau fatwa para ulama di situ jamaah. Kalau gitu tak penting pakai jubah. Ya penting. Orang itu menutup aurat. Tapi bukan itu. Bukan itu jamaah. Yang kita lihat adalah makna. Makna tak ada kalau tak ada bentuk. Ya. Waswaru fi hada. Waswaru fi hadal alami ghalibatun alal makna. Sedangkan bentuk-bentuk di alam ini itu adalah ghalibatun alal makna, alal ma'ani. Dia menguasai terhadap makna. Bentuk-bentuk ini bentuk-bentuk ini dikuasai oleh makna. Semua bentuk-bentuk ini ada makna. Apa maknanya? Sedangkan makna itu batinatun fiha, ada di dalam bentuk-bentuk itu. Wa fil akhirati tatba'u suwarul ma'ani wa taghlibul ma'ani. Di akhirat itu bentuk mengikuti makna, maka menanglah makna. Awas ya, akhirat itu bentuk mengikuti makna. Karena itulah di akhirat nanti jamaah, semua orang sholat tak semua diterima. Semua orang haji tak semua diterima. Semua orang puasa tak semua diterima. Tidak. Karena taghlibul ma'ani, yang menang adalah makna, bukan bentuknya. Jadi sholat pun kalau hatinya tidak tulus, tak diterima. Begitupun Imam Syafi'i berfatwa, jangan gara-gara itu meninggalkan sholat. Teruslah berlatih kita. Falidzalika yusyadu kullu syai'in 'ala suratil ma'nawiyah. Karena itu di akhirat nanti setiap orang dikumpulkan berdasar bentuk yang maknawi itu. Bentuk yang di sebalik itu. Bentuk yang batin itu. Sehingga hati-hati jamaah. Kadang kita kalau jumpa orang soleh, kita nggak diterimanya. Kita bertamu ke rumahnya. Sudah menunggu lama, disuruh pulang. Jangan sakit hati. Mengapa? Boleh jadi terasa getaran sama dia. Yang mengucapkan salam ini bukan orang, tapi masih ular, masih sapi, mungkin masih burung. Nampak? Kita ini atau ular yang mencukupkan makan? Kita atau ular yang mencukupkan makan? Mana tahu-tahu awak, kata kita. Berarti tak mengambil timbang. Ular sekali makan, habis itu nyimpan dia. Ada simpannya di sarangnya? Tak ada. Habis sekali makan untuk lama. Dia mau. Awak? Sedang tak makan pun, yang dipikirkan makan. Maksud saya sedang puasa. Sedang puasa pun, yang dipikirkan makan. Parahan siapa kita? Ular. Ada jemaah. Coba berpikirkan. Ya, ular itu ya, makannya udah. Belum pernah ada penelitian ahli hewan
ular nyimpan makanan. Memang adalah hewan yang nyimpan makanan, ada untuk keperluan masa ini karena dia cermat. Nah, ada hewan gitu jamaah, dia simpan seperti lebah. Nah, itu dia simpan tuh. Dia simpan untuk musim ini atau semut untuk musim ini ya kita ambil dari situ adalah kecermatan pula, pelajaran jamaah. Yang harap dipahamkan ya. Nah, jadi fayusyarul mumazziqu li a'radin nasi kalbandariyah. Orang yang asik membuka, mengoyakkan, mencoreng wajah atau kening orang dikumpulkan di akhirat nanti dalam bentuk anjing yang membahayakan. Nah, jadi bentuk awak bukan orang, tapi nampak sebagai anjing yang membahayakan. Orang yang tamak kepada harta seperti serigala yang ganas. Gonggong saja jamaah. Orang sombong dalam bentuk seekor rimau. Orang yang asik ingin dikenal aja, mau jadi pemuka saja, itu dalam bentuk seekor singa. Jadi tinggal kita milih mau jadi apa. Ya, makanya hati-hati. Begitu pernah saya bilang sama kita, kalau ada orang maki kita, syukurlah. Alhamdulillah, monyet kau. Alhamdulillah. Melalui dia, Allah ingatkan aku bahwa aku sebetulnya masih seekor monyet. Dia pun bingung itu yang maki kita. Alhamdulillah, kata. Gila kau ni aku rasa. Habis itu awak ajak dia makan mie keriting, mie ayam keriting. Dia awak ajak dia. Terima kasih. Makinlah dia viralkan. Orang gila sekarang pun modelnya banyak kali. Kata. Di antara model orang gila ni, nah dia rajin sedekah. Itu seperti Imam Hasan Basri. Gopah-gopah orang kasih tahu beliau, Tuan, aib Tuan dibuka sipulan. Cari nyalang. Di kitab kita ni nanti sampai insyaAllah jamaah. Cari apa talab, carinya kurma terbaik. Sedekahkannya sama yang buka aib dia. Makasih ini hadiah untuk hadiah apa? Udah kau kasih pahala kau untuk aku. Inilah tanda aku terima kasih atas pahala yang kau kasih itu. Tengok jamaah. Nah, memang kalau kita buat sekarang, betul-betul lah kita gila kata orang. Dimasukkan ke rumah sakit jiwa pun, orang pun tak tahu nama penyakit kita ni. Tak ada rumah sakit. Orang baik, dia mampu melihat itu jemaah. Itu pernah saya bilang sama kita, kalau dimaki orang maunya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, segeralah kita taubat kepada Allah Ta'ala. Jemaah ya. Gak ada otak kau. Betul ini aku rasain. Jemaah. Karena bentuk itu. Bentuknya nampak zahir macam kita, maknanya boleh jadi kita masih demikian ya. Tapi jangan pula gara-gara ngaji gini nanti kita sih bilang orang monyet. Monyet kawan ni, aku pun monyetnya. Jangan begitu. Jangan. Kita tetap manusia, tapi boleh jadi perangai kita. Perangai kita boleh jadi jamaah macam burung merak. Ya, yang mengepakkan ekornya dia kepakkan nampak indah, tapi dia lupa bulu jelek di pangkal pahanya. Boleh jadi kita seperti burung unta, yang ketika ada bahaya dia masukkan kepalanya ke dalam padang pasir tadi itu, dia pikir bahaya tadi selesai karena udah nggak nampak. Padahal bahaya tetap ada. Boleh jadi kita seperti itu. Atau boleh jadi kita licik seperti serigala. Boleh jadi. Meskipun dari hewan-hewan yang Allah ciptakan ini ada sifat-sifat baik yang menjadi contoh kita.
Jamaah ya. Walaqad waradat bidzalikal akhbar, banyak sekali hadis terkait hal ini, wa syahida bihil i'tibar 'inda dzawil absar, sehingga dapatlah i'tibar bagi orang-orang yang punya mata hati, yang punya pandangan jauh. Wa syahida bi syawahidu ru'ya, bahkan mimpi pun dapat menjadi bukti hal itu. Hati-hati jamaah yang baik. Naima lama bauda lam bauda an alam lil mahsusat qaruba min dzalikal alam. Karena orang tidur, ketika dia semakin lelap tidur, jauh dari alam indrawi, alam konkret, dia semakin mendekati alam mimpi. Jamaah, hati-hati loh. Makanya agama mengajarkan kita sebelum tidur buat yang baik-baik. Karena sesungguhnya tidur itu saudara mati. Maka orang tidur dapat melihat dalam tidurnya yang disifati dengan berbagai sifat yang kita ceritakan di atas itu. Dapat. Hati-hati, saya mau bagi tahu kita, jamaah ya. Hati-hati kita menjahati orang lain. Hati-hati kita menjahati orang lain. Karena boleh jadi dia tidak tahu secara nyata siapa yang menjahati dia. Tetapi Allah kabarkan kepada dia melalui mimpi. Ini saya bagi tahu. Hati-hati kepada kita. Jangan jahati orang lain. Sebab boleh jadi datang itu dikabari Allah dalam mimpi. Nah, ya, ini disebutkan. Nah, akan datang kaji kita. Fa in qulta kam min talibin radil akhlaqi hassalal ulu. Berapa banyak orang yang akhlaknya buruk tapi dia tetap dapat ilmu. Ini macam mana penjelasannya? Sedangkan Imam Ghazali kan mengatakan tadi, adab pertama pelajar itu adalah bersihkan jiwa. Tapi ternyata kita tengok ada berapa banyak orang yang akhlak jiwanya buruk tetap dapat ilmu. Ini macam mana Imam Ghazali menjelaskannya? Itulah insyaAllah dalam pertemuan akan datang. Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.